Nih, nanti saya setel dulu. Monggo didengarkan. Oh, pribumi. Datang dari Batu Imat, Abbas, Ubat, muka-muka sampah semua. Muka-muka yang pantas untuk dipenggal. Nah, muka sampah katanya pribumi ini yang harus dipenggal. Unik itu kan UNIQN, pesantren Wahabi itu. Nah, dia bahas unik. Untuk dipenggal. Gue tahu pesantrennya Zuri. Unik itu kan UNIQN, pesantren Wahabi itu. Ayat berselamanya sih itu. Ranting dari Islam itu, anti-Islam itu pesantren. Isi nukrafat semua. Gak ada mudarat, gak ada manfaatnya mudarat semua itu pesantrennya. Unik apalagi pesantrennya si Ubat tuh. Isinya pencabulan semua. Apalagi pesantren Iman. Sarang narkoba. Muka mereka bertiga dijejer nih sama kelamin. Jadi anaknya Habib Hani ini masih koar-koar. Nah, ini Assalamualaikum sahabat nasab dimanapun Anda berada. Di video kali ini admin akan menampilkan pembahasan yang nantinya akan jadi bahan pertimbangan dalam menghadapi doktrin Ba'alawi yang sesat. Saran admin kepada para Buddha agar kiranya melihat dengan pikiran bukan dengan fanatik. Lebih lengkapnya kita simak penjelasan para kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini, di malam Ramadan, kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, bukan pembenaran. Jadi kalau bagi unik itu, kalau masih orang pribumi yang statusnya muhibbin mau mengomentari bagaimanapun, gak akan kita anggap, karena urusan kita ini bukan dengan orang pribumi. Artinya biarkan saja, nanti juga insya Allah berikan hidayah. Kalau saya mau menanggapi banyak, artinya yang mereaksi kita di sini, yang mereaksi Abuya, bahkan mereaksi beberapa kiai-kiai, entah disebut Wahabi, disebut pembenci Habaib Ba'alawi dan lain sebagainya, disebut bukan Islam yang wajib dipenggal, bahkan ada juga tuh Habib yang mengatakan begitu, dan itu sudah nyebut nama. Bahkan ini si Ubad ini katanya bukan Islam, ini anti Islam, wajib dipenggal. Nah, ini yang mengatakan adalah Habib. Nah, kalau habaib yang ngomong seperti itu kita lawan, tapi kalau pribumi, biarin aja sudah. Karena di situ aja mereka mencoba untuk mengkanter. Yang jelas kita menyampaikan narasi tentang para habaib dari mulai Mufti Batavia sama dawir-dawir yang kemarin sampai mengatakan tato kalau para habaib itu berkah, kalau pribumi kriminal. Itu ada videonya. Terus kemudian kita dikata-katain sebagai anjing. Bahkan kalau manggil aneh jangan manggil Pak, harus pakai Maulana As-Sayyid, Al-Imam gitu. Artinya jejak digital gak akan hilang. Kita ini gak pernah artinya istilahnya menjelekan mereka secara pribadinya, gak pernah. Kita menyampaikan ini sesuai dengan data, sejarah. Makanya pernah saya sampaikan. Terus bagaimana dengan surat yang pernah saya bacakan Mufti Batavia, kemudian surat yang dibacakan di Regensi Malang dan Pasuruan? Itu gak ada tuh yang mengkanter, gak berani mengkanter mereka. Paling kalau mengkanternya itu ya begitu itu. Saya tadi juga lihat beberapa video itu ada juga. Wah ini golongan comberan, gitu aja. Wah ini suhu kelihatannya tapi cupu, gitu aja. Artinya tidak ilmiah gitu loh. Dan sekalipun Anda kalau statusnya masih orang-orang Indonesia seperti kita, mau Anda mengatakan kita orang murtad, kayak orang kafir, bukan Islam, gak akan kita urus. Kita tetap lurus. Tujuan kita ini adalah untuk memperjelas sejarah para habaib yang ada di Indonesia. Bukan membenci, karena kita ratusan tahun didoktrin. Sekiranya salah ya kita luruskan. Masa iya ketika mereka aja berani mengata-ngatain ulama kita, pemerintah kita, sampai disebut Pak Jokowi kodok macam-macam kan begitu. Alasannya karena saya sayang gitu kan mereka. Ya sama, kita juga mengkritik mereka dari beberapa makalah yang dipalsukan oleh mereka demi kepentingan klannya mereka. Kita kritik karena kita sayang. Kan gitu sebenarnya, balance. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya anggap kalau untuk para muhibbin ya, karena memang muhibbinnya dia mengkanter, maka yang akhirnya yang bisanya hanya menjelekan. Itu sudah biasa Pak. Tidak, kalau dipahami dari mulai video awal kita bahas sejarah. Ini kan saya bagaimana nih? Contoh masalah silsilah Syadziliyah Alawiyah yang ditulis oleh Habib Lutfi di dalam buku panduannya. Ini kan jelas-jelas salah. Gitu Pak. Ini masih, wah kamu kan tahu apa? Kamu kan lebih mulia Habib Lutfi, itu ulama sufi sedunia, diakui. Oke, diakui secara. Tapi yang saya tanyakan ini kan manuskrip.
atau catatan penting yang harus dipahami oleh orang banyak. Bahkan keluarganya sendiri yang ada di Banyumas atau di Purbalingga sendiri pun tidak, artinya tidak mau sampai diberikan gelar jadi Habib bin Yahya. Ini kan yang kita luruskan. Nah, terus kemudian pada malam hari ini saya ingin menanggapi dari pernyataan masih Habib juga nih. Saya setelkan dulu videonya, saya setel dulu ya, karena ini akan menjadi fitnah. Kalau nggak kita bahas nanti jadi fitnah. Nih nanti saya setel dulu, monggo didengarkan. Ini kamu betul iman Abbas buat muka-muka sampah semua, muka-muka yang pantas untuk dipenggal. Muka sampah katanya pribumi ini yang harus dipenggal. Unik itu kan unik pesantren Wahabi itu. Nah, dia bahas unik Untuk dipenggal. Tahu pesantrennya tuh dia unik itu kan unik pesantren Wahabi itu. Kalian bersalaman di situ. Ranking dari Islam itu anti Islam itu pesantren. Bikin khilafah semua. Gak ada mudarat, gak ada manfaatnya mudarat cuma itu pesantrennya. Unik apa pesantrennya si Ubat tuh. Isinya pencabulan semua, apalagi pesantren iman. Sangat berubah. Muka mereka bertiga dijajar nih sama kami. Jadi anaknya Habib Hani ini masih koar-koar. Nah, ini kalau dari Habib yang komen lagi itu kita lawan. Kalau masih pribumi mah biarin aja. Dia mengatakan begini, orang-orang yang sering membahas para habaib itu dia katakan muka-muka sampah yang wajib dipenggal. Dia bukan Islam, anti-Islam. Bahkan dia mengatakan apalagi itu pondok unik katanya, UNIK itu pondok anti-Islam katanya. Pondok Wahabi Khalid Basalamah di situ mondoknya. Ini kan sok tahu gitu, Khalid Basalamah di sini. Aduh, terus kemudian itu pondoknya pondok narkoba katanya. Wah, ini saya kasih tahu ya, Bagir, bocil yang geleng-geleng kepalanya, gak tahu itu kamu setruk atau apa itu, gini-gini nggak tenang ngomongnya. Saya mau buat sebelum sampean ya gimana? Sebetulnya video ini kan sudah dilihat oleh dundungannya ya, dilihat oleh pembesar-pembesarnya. Terus terang aja saya bukakan sekarang ya. Sebetulnya video unik itu sudah ditonton oleh Rizik, sudah ditonton oleh Bahar, sudah ditonton oleh Topik, sudah ditonton oleh Lutfi. Tapi kenapa tidak ada yang nongol di media? Pertanyaan saya, kenapa dia tidak mau menepis apa yang telah disampaikan oleh Unik? Satu, karena apa? Dia nggak berani, karena yang disampaikan Unik itu sesuai dengan data, bahkan ada yang ada di dalam kitab-kitab para alim ulama tempo dulu, bukan kitabnya Pak Alawi, Yahudi bisa. Nah, padahal udah jauh hari loh. Unik membahas tentang suratnya Mufti Batavia yang diproklamirkan di Malang Raya, yang diproklamirkan di Pasuruan. Habib Ismail Al-Atos Bu Al-Gembuk itu saya ngerti lah. Dia sendiri yang memproklamirkan. Tapi kenapa nggak ada yang mau nepi? Justru yang mereka pakai umpan yaitu yang dinamakan Habib apa itu, Habib Jancu, iya Habib apa itu lah, anak haram itulah katanya itu. Ya kan? Sebetulnya loh, Unik ini terang-terangan, tidak sembunyi loh. Dimanapun Unik live, setiap live ada lokasinya. Kalau toh memang Unik ini menyampaikan yang salah, pasti turun dong. Pasti dari aparatnya turun. Pasti itu betul. Nah, satu catatan lagi, kemarin, sekarang jangan usah aneh-aneh. Dulu masih dilindungi, sekarang Ustaz Ubat ada yang sedikit menyenggol pemerintah digandeng. Bagus. Nah, sekarang saya tegaskan, bisa seperti itu dengan gerakan siapa, bro? Gak ada yang jawab. Kalau dulu masih aman, orang membenci presiden, membenci aparat, masih dilindungi. Ketika kita sudah tampil membongkar semuanya, sekarang kalau mau berani ngutik-ngutik aparat, digandeng. Kemarin mak-mak itu mengatakan Presiden Jokowi nangis digandeng. Terus siapa lagi banyak? Kan mereka nggak tahu di balik layar itu siapa. Lanjut Pak Ubat. Nah ini ya. Jadi saya jadi ingat dalam Sunnah Abu Dawud, benar kata Rasul, fitnah terbesar itu nanti munculnya min tahti qadami rajulin min ahli baiti. Jadi asapnya itu dari memang yang mengaku cucu Rasul. Ini terbukti loh. Ini kalau sudah undang-undang IT kena dia. Tapi kan kembali lagi, kita kalau Abah ya udah biarin aja. Bahasa Abah kan begitu. Tapi tetap saya jelaskan karena ini fitnah. Ketika mengatakan pondok ini pondok sesat anti Islam, nanti saya bahas satu-satu. Bahkan gembongnya narkoba. Nih, saya kasih tahu dulu nih. Nah, ini ada piagam sertifikat dari BNN. Karena dulu ini Ustadz Imron ini ketua rehabilitas narkoba beliau di sini. Ya, dari BNN ini tahun 2011.
yang diberikan kepada pengasuh Abuya Mama Gufron Al-Bantani, pengasuh pondok pesantren Unik. Maka sangat salah kalau engkau mengatakan pondok Unik ini adalah gembong narkoba, pengedar narkoba. Mau kita buka, ini namanya teriak pengedar. Saya Ustadz Ubat. Nih, Saya Ustadz ya, Ubat. terus. Kalau di Unik itu dulu rehabilitasi, ini saya kasih pengumuman. Rehabilitasinya ditutup karena sebentar lagi banyak yang ngantri untuk rehabilitasi, tapi kayaknya bukan pribumi gitu Ustadz. Jadi memang sengaja ditutup sama apa? Bisa dilanjut. Nah ini sertifikat dari BNN langsung. Ngerti gak BNN? Bocil. Badan Narkotika Nasional, Narkoba Nasional. Satu ini. Terus kita juga dapat penghargaan pondok Unik ini dari Kapolda Jabar ya. Karena kebetulan Abuya Mama Gufron ini ya, walaupun kadang-kadang orang mengatakan wah ini wali dobol macam-macam ya. Saya tanya, kapan Abuya mengatakan dirinya wali? Gak pernah loh. Berarti kalau ada nyebut wali berarti Anda ada keyakinan bahwa wali gitu. Ini piagam penghargaan diberikan kepada Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani, penggiat narkoba pimpinan pesantren Unik, telah berperan aktif dalam melaksanakan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Barat, Bandung 23 Mei 2018. Atas nama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Direktur Reserse Narkoba Enggar Parianom, SSOS SIK, Kombes Pol NRP 72090376. Jadi kalau Anda mengatakan Unik ini tempatnya narkoba atau gembongnya narkoba, artinya orang yang bandar lah, sangat salah. Harusnya dia ngaca dulu, dia teler-teler begini ngomong narkoba. Mau kita buka? Nah, itu pertama. Yang kedua, ketika dia mengatakan Unik ini adalah Wahabi. Bahkan Khalid Basalama ini mondoknya di Unik, kata dia, si Habib Bagir. Saya buka ya. Kitab ini karya Abuya Mama Gufron yang kita sodorkan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya saksinya, saya diajak oleh beliau. Waktu masih sebelum corona, setelah corona. Bahkan langsung dikirim kepada Pak BG. Pak BG ini atau Pak Budi Gunawan ini adalah kepala BIN waktu itu. Nah, nih saya bacakan. Kalau kita orang Wahabi, gak mungkin Abuya Mama Gufron ini bikin kitab ini. Kitab Muhimmat ini adalah catatan-catatan penting dalam memahami agama dan negara untuk mengkanter dari paham-paham radikalisme yang mempolitisasi agama. Nah, ini buktinya nih. Lihat sama Wakil Presiden. Orang itu kadang-kadang karena gak ngerti. Saya di depan Kiai Ma'ruf Amin, di depan Abuya suruh baca kitab loh, bayangkan. Kitab gundul juga. Nah, ini kelihatan Pak. Ini ketika pemasrahannya. Karena ketika memberikan ini, di Indonesia ini lagi rame-ramenya paham radikalisme. Di dalam catatan ini, di sini ada bab di mana yang menjelaskan tentang transformasi politik Yahudi dari zaman ke zaman. Ini berafiliasi, ngapunten loh. Sampai sekarang sampai disebut yang Wahabi Ba'alawi lah, nggak ngerti lah. Ini transformasinya. Kita jelasin di sini ya. Yahudi, Khawarij, Anglo-Saxon atau tentara salib, Freemason, elit global, Wahabi dan jelmaan-jelmaannya yang saat ini lebih dikenal sebutannya ISIS dan semisalnya, yang menggunakan jargon agama. Yahudi berperan pada mulanya di masa kenabian, yaitu dari masa kenabian Nabi Yakub sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian di masa sahabat Khulafaur Rasyidin menjelma menjadi Khawarij. Di masa dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah mereka menjelma menjadi Anglo-Saxon atau tentara salib. Pada zaman sekarang kelompok-kelompok ini menjelma menjadi Freemason, elit global, Wahabi dan jelmaan-jelmaan lainnya yang mengatasnamakan agama Islam, yang mempunyai sistem politik dan akidah yang sama dengan Yahudi, berafiliasi. Mereka ingin menjadi penguasa di dunia dengan sistem merebut kekuasaan. Di antaranya ada 7 pola yang mereka gunakan. Ini baru kita buka nih. Ini sudah dibaca sama presiden bro, dibaca sama kepala BIN. Kamu aja nggak pernah baca. Bahkan saya sama Abuya pernah diajak presentase langsung di hadapan kepala BIN, Kabinda. Nah, satu, sistem mereka polanya yang berafiliasi, mereka mengkaburkan kebenaran sejarah. Nyata apa tidak? Nyata. Wong sejarah NU aja katanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari minta izin kepada 4 Habib kok. Ini sudah penyelewenggan sejarah. Satu. Yang kedua, bahkan mereka menghabisi pelaku sejarah, ditenggelamkan dengan cara mereka. Yang ketiga, mengadu domba antara negara, suku, bangsa dan agama dengan membangun isu-isu sara dan berita-berita kebohongan dengan menggunakan jargon-jargon agama. Ini sudah catat. Keempat, menyusup ke seluruh elemen dan instansi pemerintah di bawah kendali user-user elit global yang terorganisir. Wah, Unik kok bisa paham begini ya? Siapa dulu gurunya? Hatu ngawur ini deh. 5, menghancurkan ideologi anak bangsa melalui paham-paham radikalisme. Ya, melalui paham-paham radikalisme dengan nama agama. Tetap ada agamanya nih.
Mematahkan mental anak bangsa menjadi tidak percaya diri dengan bangsanya sendiri. Sudah banyak. Ya. 7. Nah, dan 7 sistem mereka polanya adalah mengembargo perekonomian dunia. Nah, ini kita pahami. Ini sudah masuk. Dulu kita suruh nulis kayak gini sama Abah ini. Ternyata terjadi, Pak. Terjadi sampai sekarang. Terus kalau ada orang mengatakan unik ini Wahabi, terus Ustaz Khalid Basalamah ini Syafiq Basalamah muridnya Abu Yamamah Ghufran, salah bro. Nih, orang yang pertama kali mengirim surat kepada PBNU, MUI untuk menta'dil wa tajrih kitab-kitab yang sudah ditahrif dirubah oleh Wahabi ini kita. Ini ada buktinya. 10 kitab yang kita koreksi, yang sudah masuk ke dalam pesantren, yang ternyata kitab itu sudah dirubah oleh Wahabi. Buat apa? Logikanya, kalau saya ini Wahabi, kalau Abu Yamamah Ghufran ini Wahabi, kenapa harus bongkar rahasia diri sendiri? Kan begitu. Justru kita ini ingin menyelamatkan pendidikan pesantren dari paham-paham Wahabisme. Paham, Bagir? Nih, 10 kitab yang sudah kita kantongi dan kita setorkan ke negara, termasuk kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. 10 kitab yang sudah dirubah sampai kita print ini, di print sama kita ya. Nih, berikut adalah 10 kitab yang sudah dipalsukan oleh Wahabi. Ciri-ciri kitab yang dipalsukan oleh tangan jahiliyah Wahabi. 1, dalam kitab Al-Ibanah. Di dalam kitab Al-Ibanah karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terdapat tulisan yang secara eksplisit maupun implisit mendukung tajsim dan tasbih. Maka dipastikan kitab tersebut dipalsukan oleh Wahabi. Yang pertama kitab Al-Ibanah. Mereka gak akan tahu sih Pak, kitabnya Bang Alawi semua. Maka kan repot. Yang kedua, kitab Sahih Bukhari. Yang sering dibawa sama Abu ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan di dalam pasal Al-Ma'arib, Babul Al-Ma'arib dan Mazalim, jikalau tidak didapatkan artinya dihilangkan, maka menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bisa dipastikan Sahih Bukhari sudah dipalsukan, ditahrif oleh Wahabi. 2, Sahih Bukhari. Ini 10-nya kita bacakan nih. 3, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Di dalam kitab Al-Adhkar ketika bab ziarah kubur Nabi dihilangkan, dirubah menjadi ziaratul Masjidin Nabawi, makanya dibidah-bidahkan itu kalau ziarah. Maka bisa dipastikan Al-Adhkar karya Imam Nawawi itu sudah dirubah oleh Wahabi. 3. Aduh, tuh ini sampai ada kita tulis, kitabnya ada kita. Yang keempat di dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i, ini langsung aja. Yang kelima kitab Sahih Muslim. Langsung aja ya. Karena banyak nih. Yang keenam dalam kitab termasuk dalam kitab Hasyiah ya, Hasyiah As-Sawi. Tuh. Terus nah, terus ini. Nah, dalam Hasyiah As-Sawi ini kan jelas. Di dalam jilid yang ketiga surat Fatir itu sudah ada penjelasan tentang transformasinya Yahudi yang mengatasnamakan agama Islam. Bahkan dia itu sampai wa yastahil nadima al-muslimin. Kalau ada orang Islam yang tidak sependapat dengan mereka, mereka pasti mengkafirkan. Bahkan darahnya dihalalkan, hartanya dihalalkan. Kita bahas di sini 10 kitab yang sudah ditahrif oleh mereka. Maka lucu ketika ada Habib Bocil ini baru mengatakan pondok unik ini adalah pondok Wahabi, bahkan Khalid Basalamah juga mondoknya di sini. Ngapain kita buka-buka sampai menta'dil wa tajrih kitab-kitab karya Wahabi? Ini kan aib besar gitu kan kalau menurut mereka, kalau kita membuka. Nah, ini salah alamat gitu kan. Tuduhan ini fitnah. Sangat bahaya. Ini dari Pak Dur tanya, itu buku dari BIN, tadi nggak dengar nggak? Bukan, ini karya Abu Yamamah Ghufran yang dipasrahkan ke BIN, begitu loh. Ini harus cerita bolak-balik terus ini. Makanya ketika 2019, karena kita punya catatan ini, ketika rame-ramenya 2019 yang mempolitisasi agama sehingga muncul paham-paham radikal, kelompok radikal, kepala BIN yang ada di Jawa Timur meminta tolong kepada Abu Yamamah Ghufran untuk mengadakan rekonsiliasi pasca pemilu 2019. Kita yang bikin materi, kita pematerinya, bayangkan ya. Alhamdulillah temanya urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019. Artinya kita ini loh, kalau dilihat, kalau mau sombong-sombongan gitu, dari dulu juga kebagian apa ya, kebagian ininya terus. Mereka yang demo rame-rame, mereka yang bom-boman, mereka yang menghujat pemerintah, kita yang merekonsiliasi. Kan ini hebat. Dan ketika kalau Anda mengatakan kami adalah orang yang mulia, kenapa tuh kepala BIN gak minta tolong sama ente? Ternyata yang bisa merekonsiliasikan dari dua kubu di 2019, walaupun itu secara syariat sangat sulit, karena ada ijtima ulama, nyatanya bisa didamaikan tuh melalui ulama kampung. Siapa yang mendamaikan? Ya tetap pondok unik Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani.
sangat salah ya. Itu dua saya tepis. Terus ada juga ini Habib yang mengatakan begini. Nih, saya silakan dulu. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sultan masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sultan masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Oh, kan bagaimana coba? Itu Muhyiddin jawab. Gimana kalau kayak gini? Berani gak mengkritik Habib tersebut? Dia mengatakan dengan lantang kalau ada Habib yang maksiat, narkoba, apa saja pokoknya, kakinya Habib yang tukang maksiat, tukang narkoba itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Coba, apakah itu bukan doktrin? Itu bukan rasis? Kita ini mengkantor kalimat-kalimat mereka yang seperti itu, ini akan membahayakan. Kan begitu. Mereka gak akan berani mengkritik Habib yang mengatakan begini. Oh iyalah, wah, itu kan memang cucu Rasul sebaiknya begitu. Saya sampaikan, hukum syariat itu sama rata, litaklif, mukallaf. Untuk orang yang mukallaf ini sama. Mau itu dzurriyyah Nabi maupun bukan, saya sudah sampaikan. Andai kata hukum syariat ini dibeda-bedakan, kalau dzurriyyah Rasul ini ada keringanan, gak mungkin. Kanjeng Nabi mengatakan, kalau Fatimah nyolong, saya potong tangannya. Gak mungkin ada hadis itu. Artinya sama, muwafaqah, sama rata. Nah ini yang harus kita lawan, doktrin-doktrin mereka, bukan kita benci. Maka jangan salahkan kalau ketika banyak yang kurang menghormati ulama-ulama kita. Doktrinnya begitu. Dan ini kalau kita pahami secara narasi, wah hebat banget. Kakinya seorang Habib yang narkoba, yang maksiat, ini narkobanya saya dibawa-bawa nih. Ada apa? Lebih mulia daripada kiai, kepalanya kiai yang pakai sorban. Nauzubillahi min dzalik. Jauhkan kita dari fitnah seperti itu. Dan saya bangga. Mau orang itu nanti mengkanter, mereaksi video saya, andai kata bla bla bla. Saya bangga. Kenapa bangga? Karena saya masih diberikan umur oleh Allah melalui wasilah guru Abu Yama Bagufran untuk membela NKRI, membela ulama-ulama kita. Sedikit pun gak takut kalau saya. Ngapain bela-bela mereka? Mereka yang belum tentu berjuang di kita. Kita benar-benar membela ulama kita yang benar-benar perjuangan sampai darah. Makanya saya sering katakan, zaman PKI kemana? Adakah dari kalangan mereka yang ditangkap? Geger Cilegon, adakah mereka yang digantung? Gak ada. Artinya, kenapa saya bangga? Karena saya artinya selalu diberikan arahan oleh guru, oleh Abu Yama Bagufran, sampai kapanpun terus harus kita bangkitkan ulama-ulama kita. Nah ini kan orang sangat keliru Pak, ketika mereka mengatakan kita ini bukan Islam, anti-Islam. Emang Islam dimiliki Habib doang? Ini kan lucu Pak. Kemudian dia mengatakan pribumi ini wajah-wajah sampah yang harus dipenggal. Emang yang mulia ente doang? Dia aja mencari makan di Indonesia kok. Aduh, ini ya, kitab ini, kitab Muhimmat yang ditulis oleh Abu Yama Bagufran, ini untuk menjelaskan kepada masyarakat, walaupun ini dipegang oleh orang-orang tertentu, dari paham-paham radikalisme, yang selalu mempolitisasi agama, yang mengatasnamakan agama, yang jihad-jihad menggunakan jargon agama, termasuk dari transformasinya Yahudi dari zaman ke zaman, yang mengatasnamakan Islam, ada di sini. Loh kenapa nggak dijual belikan? Ya belum. Karena Abu Yama Bagufran ini memahami ini urgen negara kita ini. Makanya yang menjadi sasaran ini adalah kepala-kepala negara yang harus diberitahu pada waktu itu. Mereka kan nggak tahu. Bahkan di Indramayu ada mengatakan Pondok Unik bentar lagi kayak Az-Zaitun dibubarkan. 2009 saya bersama Abu Yama Bagufran sama Kapolda Jabar diajak ke Az-Zaitun. Bahkan beberapa hal gitu ya, beberapa hal itu sudah dimusyawarahkan, kita tahu gitu loh. Makanya salah alamat lah ketika orang memfitnah dan lain sebagainya. Lah kita doakan aja mudah-mudahan si Habib Bagir ini, ya jangan cepat mati jangan, ini diberikan hidayah lah. Kalau memang nggak mau dapat hidayah dari Allah ya sudah aja itu, sekarpe itu. Yang jelas saya menjawab itu adalah fitnah ketika mengatakan Pondok Unik ini adalah narkoba, apalagi berafiliasi dengan Wahabi. Abu Yama Bagufran loh, jelek-jelek juga beliau mustasyar di Surabaya itu. Ya apa? Mustasyar daripada NU. Ya. Itu ya, khawatir. Pokoknya kita jangan sampai terdoktrin kembali. Mau itu mengatakan atas nama dzurriyyah Rasul, pokoknya kalau menyimpang tetap salah. Jangan karena dia, oh itu kan dzurriyyah Rasul, belum tentu lah. Kalau masalah mencintai, tadi ada yang komen, harusnya Unik mulai belajar mencintai Ahlul Bait. Oh dari dulu kita Ahlul Bait itu sangat mencintai. Ya apa sih?
Karena itu ajaran kami. Imam Syafi'i mengatakan, ya ahlal baiti rasul hubbukum fardhum minallah. Udah jelas, tapi bukan Habib. Begitu. Dan untuk masalah menghormati, mencintai siapapun, kita tidak membeda-bedakan, mau itu Habib, mau siapa saja, tetap kita hormati. Kita tidak pernah menyerang pribadinya mereka, nggak pernah. Coba cari video kita yang menjelek-jelekan, nggak ada. Kita ini mengkanter dari doktrin-doktrin rasisnya mereka yang ratusan tahun, yang diterima oleh otak warga masyarakat Indonesia, yang kemudian menjadi salah. Cek Sunda tema pohon karena purwadaksi nantinya bahaya. Kita jelaskan melalui manuskrip, kita sampaikan melalui ilmiah. Sampai dini hari nggak ada tuh yang bisa membantah. Nah itu, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.